Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Dengan posisi berdoa kita menyanyikan pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Benar Bapak, Engkau Bapak yang baik bagi kami. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi hidup kami. Bersama dengan orang tua kami di rumah, kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online. Kami sangat bersuka cita Bapak untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan sendiri Bapak yang boleh bertata atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, dengan penuh sukacita kakak-kakak di sini mengundang adik-adik yang di rumah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pakai gerakan. Kita berdiri semua ya. Kita mau pujikan sayang-sayang disayang Tuhan.
disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, sayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang ada di sini dan ada di rumah bersama dengan orang tua kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mungkin adik-adik semua ada yang hafal, ada yang tidak ya. Kita baca secara bersama-sama dulu. Adik-adik siapkan Alkitab. Semua buka Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 16. Nah, kakak bacakan, adik-adik boleh baca di rumah masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, sekarang kakak mau menyampaikan firman Tuhan, cerita pada pagi hari ini yang berjudul Yesus Sayang Semua. Nah, adik-adik yang terkasih, pernah nggak bertanya dalam hati kita, kenapa sih Yesus sayang semua? Siapa sih semua yang dimaksud? Baik kita tadi seperti lagu pujian yang dinyanyikan kakak-kakaknya, baik itu yang kulitnya hitam, baik itu yang kulitnya yang putih, baik itu nanti yang matanya sipit, ataupun matanya besar, ataupun dia kecil, ataupun dia besar, ataupun dia berlain-lainan suku. Ada suku Batak, ada suku Jawa, seperti di gereja kita ini banyak suku ya. Ada suku Tionghoa. Nah, tapi Tuhan Yesus menyayangi semuanya. Kenapa ya? Pernah gak adik-adik bertanya? Karena Dia adalah Sang Pencipta kita. Jadi kita diciptakannya serupa dengan Dia, sehingga Dia sangat menyayangi kita. Nah, kita sering ya berbuat dosa di setiap harinya, tapi Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Kita di setiap harinya pasti ngelakuin dosa, bohong sama orang tua, jahilin teman-temannya, pasti itu pernah. Seperti kakak juga sering berdosa dalam satu hari. Tidak mungkin kita tidak berdosa dalam satu hari, tapi Tuhan Yesus selalu mengasihi, selalu menyayangi kita semuanya. Bahkan Dia selalu mengampuni kita. Nah, minggu yang lalu kakaknya juga menceritakan firman Tuhan di mana kita telah merdeka. Nah, kenapa kita merdeka? Karena Yesus disalibkan, Dia mati, dan Dia terangkat ke sorga, dan itu membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Siapa sih yang mau mati disalib? Adik-adik bisa bayangin gak apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus? Ketika Dia disalib, seluruh tubuhnya berdarah, Dia dipaku, dan orang-orang banyak mengatakan, salibkan Dia, bunuh Dia. Sangat jahat bukan? Padahal Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Tetapi orang-orang itu tidak mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan di bumi. Dan inilah bukti kasihnya, bukti sayangnya Dia kepada kita. Jadi kita sebagai adik-adik, di mana kita harus juga mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus sadar bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, di sini dikatakan
Di ayat 16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi semua orang yang ada di dunia ini, Tuhan sangat menyayangi kita semuanya tanpa membeda-bedakan. Kalau kita sering ya dalam satu hari seringnya beda-bedain teman, nggak maulah berteman sama si A gitu, nggak maulah berteman sama si B. Itu sering sekali terjadi. Kita memilih-milih teman, mana yang enak, mana yang misalnya banyak mainannya, mana yang misalnya dia ada gadgetnya, bisa lihat YouTube gitu ya. Kita sering lihat beda-bedain teman, ya aku nggak mau berteman sama dia nakal gitu. Nah padahal itu tidak boleh, karena Tuhan Yesus sendiri pun tidak membeda-bedakan kita. Tuhan Yesus sendiri pun sangat menyayangi kita tanpa membeda-bedakan kita semuanya. Nah dilanjut lagi, karena dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah siapa itu? Ya Tuhan Yesus. Nah dia tadi yang di bumi untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi manusia. Jadi apa yang kita alami, kita mengalami nangis, kita mengalami marah, kita mengalami lapar, haus, itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Karena dia tadi, karena apa? Karena dia sangat sayang kepada kita semuanya. Nah, dengan kedatangan dia di bumi, dengan dia mati di bumi, dia ingin menunjukkan kasihnya kepada kita, sayangnya kepada kita, sehingga dia berjanji akan memberikan kita hidup yang kekal. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Gimana sih Kak hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah hidup yang merasakan kebahagiaan, dan hidup yang kekal akan kita rasakan ketika nanti kita kembali kepadanya. Nah adik-adik yang terkasih, kita semua yang ada di bumi ini, kita mengejar kebaikan-kebaikan, kita mengejar hidup yang kekal yang Tuhan janjikan itu. Nah dengan cara apa? Dengan cara kita juga menyayangi dan mengasihi sesama kita, mengasihi juga Tuhan. Seperti dalam 10 hukum, di mana yang pertama kita mengasihi Tuhan Allah, dan yang kedua kita mengasihi sesama kita. Inilah bukti kita sudah merdeka. Di minggu yang lalu sudah dijelaskan, dan kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, dan kita pun harus menyayangi semua orang, bahkan kita mengasihi Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak ada praga di sini, atau bahasa lainnya katanya prakarya ya. Nah, di sini ada tanda atau simbol di mana ini adalah, pernah lihat orang ditangkap polisi enggak? Inilah dia. Jadi cara buatnya adalah adik-adik sediakan kertas ataupun koran, dan dia nanti digunting-gunting seperti ini. Nah, ketika sudah digunting, kita buat seperti ini. Nah, dia nanti ditempel pakai double tip ataupun apa yang ada di rumah. Kalau kakak buatnya nasi ini. Nah, apa yang ada aja. Jadi kita nggak usah paksakan. Kita beli misalnya sampai habis duit, nggak usah. Jadi apa yang ada saja. Nah, kita tempel. Lalu nanti juga kertas yang lainnya juga ditempel di sini. Ditempel sampai dia berbentuk seperti ini. Nah, di sini kita buat setiap dosa-dosa kita. Dalam satu hari kan kita pasti ngelakuin kesalahan, keberdosaan kepada orang tua, misalnya nakal, ngelawan, dan inilah dosa-dosa kita tadi. Dan kalau misalnya kita dosanya 10, ya buat 10, atau dosanya 3, buat 3 gitu ya. Nah, terus adik-adik juga buat ini mahkota. Caranya gimana? Caranya kita bentuk seperti ini pakai pulpen. Nah, terus nanti ini digunting, lalu nanti kita bentuk jadi mahkota. Jadi adik-adik sediakan gunting, kertas, double tip ataupun apa yang bisa ngelem, dan bentuk jadi seperti ini. Nah, ini apa artinya Kak? Ini artinya dimana dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Nah, ketika kita sudah dihapuskan, aku tidak mau berdosa lagi. Nah, ini kita sudah, dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, arti mahkota ini apa? Yaitu kita sudah beroleh mahkota kekal, hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, adik-adik yang terkasih, karena Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita, sangat menyayangi kita, Dia sudah memberikan kita hidup yang kekal. Maka dari itu, mulai dari sekarang kakak mengajak adik-adik semuanya untuk terus melakukan apa
apa yang Tuhan mau lewat orang tua, lewat siapapun yang ada di sekitar kita. Inilah firman Tuhan, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kematian, kebangkitan, dan Engkau telah naik ke surga. Itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat menyayangi kami. Biarlah Tuhan, kami juga mau mengasihi sesama kami manusia, bahkan mengasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau katakan, Yesus cinta semua anak. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak-Mu dimanapun berada sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau tutup ibadah kami. Biarlah kiranya firman Tuhan bertumbuh dalam setiap hati kami, anak-anak dalam pimpinan Tuhan, sehingga mereka di dalam masa-masa yang sulit Allah menyertai mereka dan memimpin kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami serahkan segenap tubuh jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang ada di rumah semua, marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.